Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 5. Oke lah, nggak usah banyak mang-bing-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan kali ini telah berada di dalam sebuah ruang dimensi khusus bersama dengan tetua pertama, Xiaoli. Bahkan juga ada para tetua yang lainnya seperti tetua kedua dan juga tetua ketiga, Xiaolong. Pandangan mata mereka semuanya melihat ke arah depan, di mana disitulah tempat pilar-pilar yang sangat besar bergetar dengan cara yang tidak biasa. Bahkan kekuatan yang sangat menakutkan juga menyebar dari pilar tersebut. Tetua pertama Xiaoli melihat pada tetua ketiga Xiaolong dan dia menanyakan apa yang telah terjadi. Tetua ketiga Xiaolong mengatakan dia juga tidak tahu. Tiba-tiba saja pilarnya sudah bergetar seperti ini. Bahkan fluktuasi energi yang sangat mengerikan terpancar di tengah-tengah dari pusat pilar itu. Pandangan mata Xiaoyan juga terlihat sangat fokus mengamati apa yang akan muncul dari dalam sana. Semakin lama tekanan yang ditimbulkan oleh pilar-pilar itu membuat Xiaoyan merasakan berat pada tubuhnya yang luar biasa. Detik berikutnya, pum! Fluktuasi energi keemasan keluar dari bagian tengah pilar itu dan kemudian menghempaskan begitu banyak orang. Namun anehnya, hanya Xiaoyan sendiri yang tidak terhempas dalam hal ini. Malah tampaknya Xiaoyan merasakan adanya fluktuasi yang cukup familiar dari energi keemasan tersebut, dan Xiaoyan berniat untuk mendekati salah satu pilar itu. Semakin lama getaran pada pilar-pilar tersebut menjadi semakin menakutkan saja. Beberapa tetua langsung menyalurkan kekuatan Daoqi dari dalam tubuh mereka kepada pilar ini untuk menstabilkannya. Karena jika sampai pilarnya hancur, maka itu adalah sebuah kerugian yang tidak terduga bagi klan Xiao di dalam rumah Dodi. Tidak lama kemudian di tengah-tengah dari beberapa pilar itu telah muncul bola cahaya emas. Lalu sebuah pusaran juga terbentuk dan semakin meluas. Xiaoyan kali ini bisa merasakan aura yang cukup familiar itu benar-benar kuat. Tetua pertama Xiaoli tiba-tiba saja berteriak, "Semuanya mundur! Ada sesuatu yang akan keluar dari dalam pusaran itu!" Teriakan seperti ini membuat para tetua yang lainnya bersama dengan Xiaoyan mengambil langkah untuk mundur. Tidak lama kemudian sebuah cahaya keemasan menerobos lubang hitam yang berada di tengah-tengah pilar itu dan menembus ke arah langit. Tubuh Xiaoyan bergetar dengan hebat dan kali ini Xiaoyi kecil yang masih botak tiba-tiba muncul di samping tubuh dari Xiaoyan. Dan kemudian secara spontan Xiaoyi mengatakan itu sebenarnya adalah naga petir emas 9 misterius. Mendengarkan kata-kata dari Xiaoyi kecil botak, Xiaoyan teringat bahwa naga petir emas 9 misterius merupakan makhluk yang telah dia bantu pada saat Xiaoyan memasuki kolam emas di dalam klan naga void kuno. Xiaoyan tidak habis pikir kenapa makhluk ini bisa menyusul Xiaoyan ke dalam tempat ini. Seekor naga emas raksasa menjulang tinggi di langit, tubuhnya berputar-putar dengan cara yang tidak jelas dan memancarkan fluktuasi yang sangat menakutkan, bahkan membuat para tetua dari klan Xiao ini ketakutan. Para tetua secara serempak mereka berkata, itu sebenarnya adalah naga petir emas 9 misterius. Setelah kemunculan dari naga ini, akhirnya pilar binatang hantu juga berhenti bergetar. Fluktuasi energi juga menjadi lebih tenang. Namun, keterkejutan masih menyelimuti pandangan mata dari para tetua klan Xiao yang menyaksikan kemunculan dari makhluk itu. Kenapa tiba-tiba makhluk ganas ini bisa datang di dalam klan Xiao mereka? Setelah berputar-putar sejenak di udara, naga emas itu pada akhirnya berhenti dan kemudian pandangan matanya melihat ke arah Xiaoyan. Tetua pertama Xiaoli menyaksikan ini ada sesuatu yang tidak beres. Dia juga mengetahui asal-usul dan juga kekuatan naga petir emas 9 misterius. Tampaknya naga ini sudah memiliki kesadarannya sendiri, dan naga ini adalah sesuatu yang sangat didambakan untuk dimiliki bagi mereka yang seorang alkemis. Jika sampai naga ini muncul di dunia luar, maka itu akan benar-benar menarik perhatian para alkemis yang tidak terhitung jumlahnya dan kemudian berbondong-bondong untuk melakukan perebutan. Apabila perebutan seperti itu benar-benar terjadi, bahkan klan Xiao tidak akan bisa mencegahnya dan seluruh provinsi Kaisar mungkin juga akan menjadi kacau balau. Tiba-tiba saja tubuh dari Xiaoyan berkelebat
dengan cepat untuk mendekati naga emas raksasa itu. Tetua pertama Xiaoli yang akan mencegahnya sudah terlambat karena pergerakan Xiaoyan benar-benar cepat hingga akhirnya mereka hanya bisa menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan itu. Tidak lama kemudian Xiaoyan sudah sampai di hadapan naga emas raksasa dan tubuhnya hanya seperti seekor semut yang kecil. Detik berikutnya Xiaoyan mengulurkan telapak tangan. Dia memegang kepala dari naga emas ini. Namun si naga emas seolah-olah malah nyaman ketika dipegang oleh Xiaoyan. Dan detik berikutnya cahaya keemasan terpancar dari dalam tubuhnya. Lalu naga emas raksasa berubah menjadi seorang bocah naga kecil yang berdiri di hadapan seorang Xiaoyan. Pandangan mata dari bocah naga ini melihat Xiaoyan dengan berbinar seolah-olah dia telah menemukan kembali orang yang selama ini dia cari-cari. Tetua pertama Xiaoli tanpa sadar dia bergumam, keberuntungan macam apa yang sebenarnya dimiliki oleh bocah bernama Xiaoyan ini. Akhirnya para tetua ketika menyaksikan adegan seperti itu mereka cukup senang. Naga ini datang bukan untuk membuat keributan, tapi sebenarnya untuk mencari Xiaoyan. Karena seolah-olah mereka berdua memiliki ikatan yang cukup erat. Xiaoyan kemudian mengajak bocah naga ini turun dari udara. Detik berikutnya tetua pertama Xiaoli melangkah maju dan berkata pada Xiaoyan, "Bocah, kau benar-benar beruntung. Selamat. Karena kau bisa mengendalikan naga petir emas 9 misterius ini." Para tetua yang lainnya seperti tetua Xiaolong, tetua kedua, mereka juga mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Menanggapi hal seperti ini Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya dia berkata, "Leluhur dan para tetua sekalian, karena sudah tidak ada hal lain di dalam tempat ini maka junior izin pamit untuk beristirahat." Tetua pertama Xiaoli hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menyuruh seseorang untuk mengantarkan Xiaoyan ke tempat penginapannya. Tetua ketiga Xiaolong melihat pada tetua pertama Xiaoli dan kemudian dia berkata, "Bocah ini." Tetua pertama Xiaoli hanya tertawa sambil menganggukkan kepalanya. Dan untung saja kemunculan naga emas itu tidak menghancurkan pilar batu yang berada di tempat ini yang bernama pilar binatang hantu. Itu adalah pilar yang menopang seluruh klan Xiao. Tentu saja pilar ini juga memiliki fungsi yang lainnya karena bisa digunakan untuk memanggil binatang iblis dan juga merupakan jalan misterius untuk kembali menuju benua Douqi. Hanya binatang iblis yang bisa menggunakan jalan ini. Jika tubuh manusia masuk ke dalamnya, mungkin mereka akan langsung meninggal, kecuali orang ini telah melampaui kekuatan di atas Dodi. Setelah Xiaoyan sampai di dalam rumah yang akan dia gunakan untuk tempat tinggal, Xiaoyan tanpa ragu menutup pintunya rapat-rapat dan dia juga memasang segel perlindungan untuk waspada supaya tidak dimata-matai oleh siapapun. Xiaoyan segera menyuruh bocah naga ini untuk duduk di hadapannya dan kemudian Xiaoyan bertanya, "Siapa namamu?" Bocah naga itu menjawab, "Aku adalah Long Yi." Xiaoyan bertanya kembali, "Kenapa kau datang mencariku?" Long Yi dengan raut wajah kegembiraan dia mengatakan, "Karena kau telah membantuku mengumpulkan jiwaku pada saat itu dan kau adalah ayahku." Xiaoyan cukup kaget, "Apa? Ayah? Waktu itu aku hanya memberikan bantuan yang kecil. Sudahlah, tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Aku rasa panggilan ayah untuk diriku itu tidak pantas. Bagaimana jika kita sekarang bersaudara? Sebagai kakak adik, kau memanggilku kakak dan aku akan memanggilmu adik, Long Yi." Sebelum Long Yi menjawab perkataan dari Xiaoyan, tiba-tiba saja tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi naga emas kecil lalu tersungkur jatuh ke tanah. Menyaksikan adegan seperti ini Xiaoyan cukup terkejut. Dia segera memegang tubuh Long Yi dan kemudian menyadari bahwa Long Yi telah terluka parah. Xiaoyan dengan cukup panik, dia mengatakan dia sebenarnya sudah terluka. Aku harus segera mengobatinya. Tiba-tiba saja di dalam telinga Xiaoyan terdengar sebuah suara, "Masukkan saja dia ke dalam menara emas." Xiaoyan cukup kebingungan dan juga kaget. Siapa yang barusan berbicara?
Soyen kemudian mengeluarkan menara emas dari dalam cincin penyimpanan dan dia bertanya, apakah barusan kau yang berbicara padaku? Dari dalam menara emas itu menimpali, benar, siapa lagi yang berbicara denganmu kecuali aku? Soyen kemudian mengatakan, siapa kau sebenarnya? Dari dalam menara emas kembali terdengar sebuah suara. Sudahlah, kau tidak perlu mengetahui identitas asliku siapa, namun kau bisa memanggilku dengan sebutan Zanlao. Masukkan kekuatan jiwamu ke dalam menara emas ini untuk membukanya, dan kau bisa membawa masuk naga emas itu untuk menyembuhkan dirinya. Tanpa ragu-ragu lagi Soyen menuruti apa yang dikatakan oleh seseorang bernama Zanlao di dalam menara emas. Dia langsung mengeluarkan kekuatan jiwanya dan menyalurkan pada menara emas ini. Tiba-tiba saja menara emasnya mengambang di udara di dalam kamar Soyen ini, dan selanjutnya Soyen bersama dengan Long Yi dibawa masuk ke dalam menara emas tersebut. Begitu Soyen berada di dalam ruang pagoda emas ini, gelombang informasi memenuhi dalam pikirannya. Meskipun pagoda emas ini tampak seperti pagoda pemurnian Ki, api surgawi, tapi nama aslinya adalah pagoda roh kekosongan Shichen. Dan pagoda ini memiliki total 22 lapisan. Namun juga ada hal-hal lain yang sengaja disembunyikan dari Soyen tentang pagoda ini. Dan sepertinya memang belum saatnya Soyen mengetahui tentang rahasia-rahasia seperti itu. Tidak lama kemudian Soyen membuka matanya dan dia cukup tercengang serta terkejut ketika melihat seorang parubaya muncul di hadapannya. Orang ini benar-benar mirip dengan Yalao yang merupakan guru dari Soyen dari benua Daoki. Namun Soyen berpikir bahwa ini tidak mungkin Yalao. Maka dari itu dia sambil melihat orang tua di hadapannya, Soyen pun bertanya, "Senior, apakah Anda adalah tetua Zanlao?" Tetua Zanlao hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya dia berjalan menuju Long Yi yang sudah berubah menjadi naga kecil dan terbaring di hadapan Soyen. Tanpa ragu lagi Zanlao melambaikan tangannya mengirimkan sebuah energi aneh yang langsung masuk ke dalam tubuh dari Long Yi. Secara spontan, tubuh Long Yi saat ini langsung diselimuti oleh cahaya keemasan. Detik berikutnya inti Dao yang berada di dalam tubuh Soyen juga bergejolak, dan Soyen cukup kaget ketika dia merasakan bahwa sebenarnya di dalam menara emas ini kekuatan Daoki di dalam tubuh Soyen meningkat secara signifikan. Keraguan mulai muncul dalam pandangan mata Soyen. Kemudian dia melihat pada Zanlao sambil berkata, "Tetua Zan, sebenarnya dari manakah asal pagoda emas ini? Dan kenapa pagoda emas juga memiliki aura dari dalam tubuhku?" Zanlao kemudian berkata, "Pagoda ini sebenarnya memang pagoda pemurnian Ki, api surgawi. Adapun perbedaan yang kau rasakan dibandingkan dengan pagoda pemurnian Ki, api surgawi di dalam benua Daoki, jawabannya penuh dengan rahasia, dan aku tidak bisa memberitahukannya pada dirimu untuk saat ini. Mungkin ketika kau sudah mencapai level kekuatan tertentu, aku akan mengatakannya secara perlahan." Soyen hanya bisa mengerutkan keningnya, dan kemudian dia mengatakan, "Rahasia apa? Kenapa Anda tidak memberitahuku saat ini juga?" Tetua Zanlao menatap Soyen sambil tersenyum lembut, dan kemudian dia menjawabnya, "Jika aku mengatakannya saat ini, aku khawatir diriku tidak akan bisa bertahan hidup, dan aku belum ingin mati untuk menjelajahi rahasia di dalam pagoda emas ini. Mungkin kau bisa mencari jawabannya sendiri. Sekarang tugasku di dalam tempat ini hanya membimbing dirimu. Berjalanlah ke bagian tengah dari lantai ini, dan kemudian berkultivasilah di sana." Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengarkan ucapan dari Zanlao. Tanpa ragu lagi, Soyen mulai berjalan ke bagian tengah dari lantai pertama ini. Dia langsung bisa merasakan adanya tekanan kuat yang menyebabkan pergerakan Daoki di dalam tubuhnya menjadi sangat lambat. Namun Soyen tidak menyerah. Dia terus berjalan menuju lingkaran yang berada di tengah-tengah tempat ini. Dia hanya bisa mengepalkan tinjunya sambil berkata, "Sialan, kekuatan macam apa ini? Benar-benar fluktuasi yang luar biasa."
Meskipun tekanannya sangat kuat, tapi Xiaoyan percaya bahwa ini adalah sesuatu yang bagus untuk dirinya. Maka dari itu dia tidak akan pernah menyerah untuk menuju bagian tengah dan berkultivasi di dalam pagoda emas ini. Pada akhirnya, Xiaoyan pun benar-benar bisa mencapai bagian tengah dari lantai pertama, dan dia langsung mengambil posisi duduk bersila sambil memejamkan matanya. Inti Do yang berada di dalam tubuh Xiaoyan ini telah langsung diaktifkan dan kemudian menyerap energi yang berada di dalam pagoda emas ini. Pada akhirnya berbagai energi yang masuk ke dalam tubuh Xiaoyan telah memperkuat inti Do, dan itu menyebar sampai seluruh tubuhnya, bahkan ke tulang-tulang, meridian, dan juga yang lainnya. Xiaoyan pun cukup terkejut ketika dia merasakan peningkatan kekuatan yang cukup signifikan. Dia tidak menyangka bahwa pagoda emas akan memberikannya keuntungan yang luar biasa seperti ini. Di sekeliling tubuh dari Xiaoyan telah diselimuti energi-energi yang luar biasa, dan kemudian hal itu secara perlahan masuk ke dalam tubuhnya. Tetua Zanlao ketika mengamati sosok dari Xiaoyan, dia merasa cukup puas dan sambil tersenyum, dirinya pun mengatakan, bocah ini benar-benar tidak terduga. Dia jelas bukanlah orang biasa. Tidak heran jika dia terpilih sebagai pewaris dari pagoda roh kekosongan Shijen. Sepertinya bocah ini akan menimbulkan kehebohan bagi para tetua klan Xiao dan juga anggota klan Xiao yang ada di luar sana. Di dalam kamar dari Xiaoyan, kali ini pagoda emas kecil yang mengambang di udara tersebut terus memancarkan sinar cahaya aneh, dan tiba-tiba saja, pung! Sinar cahaya keemasan menembus keluar kamar dari Xiaoyan dan menimbulkan fenomena yang tidak biasa di langit dari tempat klan Xiao ini. Adegan seperti itu benar-benar membuat para tetua seperti Xiaoli, Xiaolong, dan juga yang lainnya cukup terkejut. Mereka kemudian secara berbondong-bondong menuju tempat asal yang bisa menimbulkan fenomena seperti itu, yang ternyata adalah tempat tinggal dari Xiaoyan berada. Salah satu tetua tiba-tiba saja mengatakan, tetua pertama Xiaoli, bukankah rumah ini merupakan rumah yang ditempati anggota klan baru kita? Jika aku tidak salah ingat, dia adalah Xiaoyan. Xiaoli hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan raut wajah cukup kebingungan. Kenapa dari tempat Xiaoyan bisa menimbulkan fenomena seperti itu? Bahkan tetua Xiaolong dan juga tetua kedua juga tidak paham tentang hal ini. Tidak lama kemudian, hampir seluruh anggota klan Xiao mereka telah berbondong-bondong ke tempat dari rumah yang ditinggali Xiaoyan ini. Raut wajah mereka semuanya dibuat cukup terkejut dengan apa yang dilihat, karena sekarang berbagai energi yang berada di dalam tempat ini semuanya mengalir masuk ke dalam rumah dari Xiaoyan. Dan orang-orang itu tidak mengetahui bahwa sebenarnya Xiaoyan adalah orang yang memiliki api suci kekacauan yang telah menduduki peringkat pertama di antara api surgawi yang dipunyai oleh klan Xiao di dalam benua Dodi ini. Keramaian pun terjadi dan itu terdengar cukup berisik. Mendengarkan hal seperti ini membuat tetua Xiaoli hanya bisa mengerutkan keningnya, dan dia tahu bahwa sekarang adalah waktu yang paling penting bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatan di dalam tubuhnya, maka tidak boleh terganggu sedikit pun. Tetua Xiaoli kemudian mengatakan, kalian semuanya diam, jangan berisik. Aku memerintahkan tidak boleh seorang pun mendekati rumah ini. Jika tidak, maka kalian akan dihukum sesuai dengan aturan di dalam klan Xiao kita. Mendengarkan ucapan dari tetua pertama Xiaoli membuat seluruh anggota keluarga klan Xiao hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Xiaoli menyuruh mereka untuk membubarkan diri. Dia juga menyuruh beberapa orang untuk menjaga rumah dari Xiaoyan. Tidak boleh ada satupun orang yang mengganggu kultivasi Xiaoyan di dalam rumahnya. Setelah pengaturan ini selesai, tetua Xiaoli dan juga tetua Xiaolong serta para tetua yang lainnya pergi meninggalkan rumah dari Xiaoyan. Sementara menara atau pagoda emas kecil yang berada di dalam ruangan Xiaoyan masih terus memancarkan sinar cahaya keemasan yang luar biasa. Dan kali ini Xiaoyan yang berada di dalam pagoda emas itu tubuhnya terus diperkuat
oleh energi-energi yang masuk secara perlahan. 2 hari telah berlalu, tidak ada tanda-tanda penyerapan energi dari Xiaoyan akan berhenti, dan selama kurun waktu 2 hari ini, tetua Zanlao sudah menyembuhkan Long Yi. Dia yang awalnya menjadi naga kecil, kini telah berubah kembali menjadi seorang bocah kecil, namun masih belum membuka matanya, dan tetua Zanlao masih terus mengalirkan energi dari dalam tubuhnya untuk menyadarkan Long Yi kecil. Inti Dao di dalam tubuh dari Xiaoyan kini telah langsung dipenuhi oleh kekuatan yang luar biasa, dan kemudian hal itu menunjukkan tanda-tanda diperkuat secara luar biasa. Xiaoyan ketika merasakan hal seperti ini, dia merasa bahwa kekuatannya sudah cukup dan dia pun akan mengakhiri kultivasinya. Namun tiba-tiba saja di dalam benak dari Xiaoyan terdengar suara dari tetua Zanlao. Nah, beberapa hari ini adalah waktu yang terbaik bagi dirimu untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Jika kau menghentikan kultivasimu, mungkin kau tidak akan bisa mendapatkan kesempatan seperti ini lagi di masa depan. Xiaoyan kemudian menimpali tetua Zanlao. Kenapa Anda mengatakan hal seperti itu? Zanlao pun kembali menimpali. Setiap Daudi itu akan mengalami peningkatan besar ketika mereka baru pertama kali datang ke dalam benua ini. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti berapa banyak peningkatan yang akan dialami, dan ini sebenarnya terkait dengan bakat dan juga keberuntungan masing-masing. Tapi pemandangan di hadapanku telah menunjukkan bahwa kau setidaknya perlu mempertahankan kultivasimu ini selama 10 hari atau mungkin sampai setengah bulan. Jangan terburu-buru, bersantailah dan lanjutkan saja kultivasimu. Aku yakin bahwa kau akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga setelah menyelesaikan kultivasimu ini. Mendengarkan kata-kata dari tetua Zanlao, Xiaoyan pun paham dan dia tidak jadi berhenti melakukan penyerapan dan terus berkultivasi di dalam menara emas ini. Xiaoyan benar-benar kembali tenggelam di dalam proses kultivasinya, dan bahkan kecepatan penyerapan energi yang masuk ke dalam tubuhnya meningkat jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Bahkan di luar sana, berbagai energi yang berada di sekitar rumah dari Xiaoyan kini juga telah mengalir dengan kecepatan yang tidak bisa dibayangkan. Pemandangan seperti ini sungguh sangat spektakuler. Bahkan para tetua dari klan Xiao cukup takjub ketika mereka menyaksikan hal seperti itu. Detik berikutnya pandangan mata dari Zanlao melihat ke bagian atas dari pagoda emas ini, dan dia telah menemukan beberapa pola-pola yang cukup rumit serta tidak beraturan. Zanlao kemudian berkata pada dirinya sendiri, sepertinya bocah ini memang ditakdirkan bersama dengan kalian semuanya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa yang dimaksud ditakdirkan bersama dengan Xiaoyan oleh tetua Zanlao tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol.